Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu. Masuk pembahasan kita yang kedua mengenai hakikat manusia dan pendidikan bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Hakikat manusia. Hakikat manusia dalam konteks pendidikan, telaah dimensi dan sifat. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia. Pendidikan untuk membantu peserta didik menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Dan tugas mendidik dapat dilakukan dengan benar dan tepat bila pendidik memiliki pemahaman hakikat keberadaan manusia. Jadi, seorang pendidik harus dapat memiliki pemahaman tentang hakikat keberadaan manusia. Pendidikan bukan hanya persoalan praktik, melainkan praktik berlandaskan teori dan bertujuan mewujudkan dan mengembangkan harkat dan martabat manusia. Inilah ciri dari pendidik yang profesional. Profesional diartikan dengan memahami ilmunya dan bisa juga melaksanakannya. Jadi, seorang pendidik yang profesional yaitu dia yang dapat memahami ilmunya yang akan diajarkannya dan bisa juga mempraktikkannya berdasarkan teori yang ada. Sifat hakikat manusia yaitu karakteristik hakiki yang membedakan manusia dengan makhluk lain seperti hewan. Selanjutnya akan dibahas mengenai dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia. Hakikat manusia memberikan gambaran berkenaan dengan asal-usul dan tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dimana dapat memberikan arah bagi perkembangan dan perjalanan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Komponen hakikat manusia dapat meliputi 5 unsur, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, diciptakan paling sempurna. Ketiga, berderajat paling tinggi. Keempat, berstatus sebagai khalifah di muka bumi. Dan kelima, menyandang hak asasi manusia. Kelima unsur yang saya sebutkan tadi saling terkait satu sama lain. Dapat dipilah tetapi tidak dapat dipisah. Kesatuan 5 unsur tersebut sebagai orientasi bagi segenap kehidupan manusia. Pembahasan pertama mengenai dimensi keindividualan. Dimensi keindividualan yakni dapat menampilkan jati diri sendiri dalam kondisi yang positif. Maksudnya di sini adalah manusia bersifat unik, tidak ada duanya. Jika kita kaitkan dengan pendidikan, pendidikan dapat membantu peserta didik untuk membentuk kepribadian yang utuh, tangguh, memiliki jati diri dan harga diri. Pendidikan tidak dimaknai sebagai mengembangkan sifat individualitas yang egois, melainkan membentuk personality-nya, yaitu kepribadiannya. Dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan yakni dapat berinteraksi sosial secara harmonis dan dinamis.
Jika kita kaitkan dengan pendidikan, pendidikan memerlukan lingkungan hidup sosial yang sehat. Jadi, manusia dapat berkomunikasi dan hidup bersama dengan masyarakat. Oke, dimensi keindividualan dan dimensi kesosialan merupakan hakikat manusia, individu, dan sosial. Dilanjut mengenai dimensi manusia dan makhluk Tuhan. Yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan yaitu dapat menepati pegangan nilai dan norma yang diakui bersama. Manusia susila adalah manusia yang memiliki nilai dan mengamalkan nilai-nilai baik dalam perbuatannya. Contohnya, kita sebagai manusia perlu menanamkan kesadaran dan kesediaan melakukan kewajiban-kewajiban, di samping kita juga menerima hak-hak kita. Terakhir, dimensi keberagamaan, yaitu dapat menjalankan ajaran agama masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Karena manusia bersifat religius atau percaya adanya Tuhan. Contohnya, sebagai manusia perlu adanya pendidikan agama, utamanya pada keluarga. Pendidikan agama hendaknya dilaksanakan dalam pendidikan formal dan non-formal secara sinergis. Ada pula dimensi keberagamaan dapat dikembangkan melalui pendidikan nilai, yaitu budi pekerti, moral, dan agama. Selanjutnya, sifat hakikat manusia. Terdiri dari 8, yaitu kemampuan menyadari, kemampuan eksistensi, kata hati, moral, tanggung jawab, kebebasan, kewajiban dan hak, serta menghayati kebahagiaan. Nah, jika kita mengkaji berdasarkan dunia pendidikan, dalam konteks sekolah, komponen sifat mana yang belum tercapai dan terjangkau oleh intervensi pembelajaran? Kemudian dalam konteks sosial, yaitu masyarakat, komponen sifat mana yang menjadi isu kritis kualitas sumber daya manusia di Indonesia tepatnya? Terakhir, dalam konteks sebagai tenaga pendidik, yaitu sebagai guru nantinya, pendekatan atau teknik atau strategi layanan, apakah yang tepat atau secara profesional, kreatif, serta efisien dalam mengembangkan sifat hakikat manusia? Oke, setelah kita mengetahui hakikat manusia, baik pula untuk kita mengetahui hakikat pendidikan itu sendiri. Masuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pendidikan. Pendidikan adalah usaha dan proses yang disadari untuk mengembangkan potensi dan kepribadian manusia yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Maksudnya proses adalah suatu usaha sadar, terencana, dan disengaja. Jadi pendidikan ini yaitu sesuatu yang kita kehendaki, sesuatu yang kita inginkan. Ada maksud dan tujuan secara eksplisit maupun implisit dari pihak pendidik, yaitu kita sendiri atau teman-teman.
Contoh, saya menyapu halaman. Nah, saya menyapu halaman ini adalah sesuatu yang saya hendaki. Karena saya ingin halaman rumah saya bersih. Maka dari itu saya menyapunya. Begitu pula dengan pendidikan. Teman-teman, pendidikan bisa terlaksana jika kita inginkan, kita sadari bahwasanya kita ingin mengetahui pendidikan itu sendiri. Kita ingin mengetahui sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya. Itulah yang dinamakan pendidikan. Menurut undang-undang, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, disinilah tertulis berilmu. Maka dari itu, jika kita mendapatkan pendidikan dari seorang tenaga pendidik maupun pendidikan yang ada di luar sekolah, kita akan mendapatkan ilmu yang belum kita ketahui. Makro dan mikro pedagogi. Di dalam proses pembelajaran, ada dosen, ada pula mahasiswa, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Di dalam proses pembelajaran yang berlangsung, di dalam kegiatan belajar, ada yang disebut pilar kewibawaan dan pilar kewiyataan. Kewibawaan berasal dari kata wibawa, yang merupakan semangat dan suasana hubungan antar dua atau lebih individu yang memancarkan kelebihan seseorang. Sehingga dalam interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik, atau dosen maupun mahasiswa, atau guru maupun murid, pendidik mengembangkan hubungan antar personal dengan peserta didik melalui praktik kewibawaan yang meliputi pengakuan dan penerimaan, kasih sayang dan kelembutan, keteladanan, penguatan, dan tindakan tegas yang mendidik. Ada pula pilar kewiyataan. Kewiyataan yang diwujudkan oleh tenaga pendidik meliputi materi pembelajaran, metode pembelajaran, alat bantu pembelajaran, lingkungan pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran. Oke, kewibawaan merupakan alat pendidikan. Pertama, pengakuan dan penerimaan. Pengakuan dan penerimaan seorang guru terhadap muridnya secara tulus dan terbuka. Kedua, kasih sayang dan kelembutan yang diberikan seorang guru terhadap muridnya, sehingga terciptanya suasana yang akrab, dekat, aman, dan terbuka.
murid juga dapat fokus terarah pada kenyamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Ketiga, keteladanan. Keteladanan seorang guru kepada muridnya sehingga murid dapat mengikuti atau meniru perilaku yang baik dari guru. Keempat, penguatan. Penguatan oleh guru atas hal-hal positif yang ditampilkan kepada anak muridnya. Seorang guru dengan berbagai cara menguatkan perilaku positif kepada muridnya agar murid sesering mungkin dapat mengulangi perilaku positif yang diberikan. Kelima, tindakan tegas yang mendidik merupakan suatu upaya seorang guru untuk mengubah perilaku murid yang kurang atau tidak dihendaki, melalui penyadaran kepada murid atas perilaku yang keliru dengan tetap menjunjung hak asasi manusia dan hubungan baik antara guru dan muridnya. Apabila semua alat pendidikan ini dilaksanakan, akan membentuk suasana pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif. Kewiyataan merupakan alat pembelajaran. Pertama, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang mencakupi semua yang akan dipelajari sesuai dengan kurikulum yang ada. Kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran sebagai pendekatan agar materi pembelajaran dapat diproses sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pemilihan metode dan teknik digunakan untuk mengaktifkan pancadaya murid, yaitu pakwa, cipta, rasa, karsa, dan karya. Ketiga, alat bantu pembelajaran meliputi berbagai sarana dan fasilitas guna memperlancar, mengefektifkan, dan mengefisiensikan upaya pencapaian tujuan pendidikan. Keempat, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. Lingkungan ini dihendaki cukup aman dan nyaman, sehat, dan menyenangkan, sehingga murid betah dan semangat untuk belajar. Kelima, penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Sekecil apapun yang diperoleh, seorang guru harus memantau perkembangan muridnya, sehingga intervensi hasil dapat sesuai. Apabila intervensi hasil tidak berhasil atau tujuan yang diinginkan tidak tercapai, seorang guru dapat melakukan follow up atau tindak lanjut dengan mengadakan pembelajaran perbaikan atau pengayaan. Dari uraian tadi mengenai kewiyataan adalah untuk membentuk isi pembelajaran serta memfasilitasi penguasaan keilmuan. Oke, mengacu manajemen pembelajaran, teman-teman bisa menggunakan manajemen ini, guru atau dosen sebagai fasilitator dan motivator. Teman-teman bisa melihat segitiga pembelajaran di mana adanya interaksi murid atau mahasiswa, sumber belajar, dan lingkungan belajar.
Maksudnya di sini, interaksi yaitu menitik beratkan pada metode pertanyaan, sehingga anak-anak dapat aktif bertanya, sehingga terciptanya suasana yang kondusif dan kritis. Kemudian murid atau mahasiswa. Murid atau mahasiswa dapat menunjukkan kinerja yang kreatif, baik itu kognitifnya, psikomotoriknya, afektifnya yang utuh. Kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang terancang dan kontekstual. Terakhir yaitu sumber belajar. Sumber belajar yang multidimensi. Inilah proses manajemen pembelajaran yang dapat menciptakan suasana yang kondusif, sehingga murid dapat berpikir secara kreatif. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita mengenai hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.